Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah sahabat Bimas Islam, kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Bincang Ramadan. Dan kali ini telah hadir di studio ada Bapak Haji Sujono MPDI. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Islam Kemenak Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Sujono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali berjumpa dengan sahabat Bimas Islam yang menyaksikan kita melalui channel YouTube Bimas Islam Kemenak Kota Kediri. Dan kali ini kita akan mengkaji mengenai apa ini Pak Jono? Sesuai dengan jadwal yang pernah kami terima, saya dikasih tema yaitu berlindung dari neraka. Berlindung dari neraka. Ya. Dari neraka. Ini tema yang sangat pas dengan 10 akhir Ramadan. Begitu. Jadi kan harapan kita di 10 akhir Ramadan ini kita terbebaskan dari neraka. Terbebaskan dari neraka, dan untuk bisa terbebas dari neraka memang kita perlu kiat-kiatnya. Betul. Kiat-kiatnya. Betul. Jadi semua kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Ingin masuk surga juga ada caranya. Supaya terhindar dari neraka juga ada kiat dan caranya. Tentunya kita akan banyak belajar kepada Pak Haji Sujono mengenai bagaimanakah cara kita untuk bisa terhindar dari neraka dan bagaimana kita bisa berlindung dari azab-azab neraka seperti itu. Baik, monggo silahkan Pak Sujono untuk menyampaikan materi kajian untuk hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa istaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya semata, Allah telah menakdirkan kita dapat beraktivitas hampir di akhir bulan Ramadan ini. Harapan kita mudah-mudahan aktivitas kita ini selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita, dan insya Allah nanti kita dapat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan bahwa materi pada hari ini adalah bagaimana kita ingin terhindar dari neraka. Kan begitu ya? Terhindar dari neraka. Nah, memang dalam perjalanan hidup sebenarnya kita ini hidup ini akan melalui 6 alam. Ya, akan melalui 6 alam. Yang pertama yang dinamakan alam ruh. Alam ruh ya. Yang kedua adalah alam kandung. Yang ketiga adalah alam dunia. Yang keempat adalah alam kubur atau alam barzah.
Yang kelima adalah alam akhirat. Alam akhirat. Nah ini. Dan yang terakhir, Iya. nah ini hanya ada dua pilihan antara surga dan neraka. Kan gitu ya. Iya, Nah, iya. oleh karena itu saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka. Iya. Ya, beliau pernah membuat suatu pantun. Pantun ini ya. Pantun. Hamka ini. Saya baca di dalam bukunya Hamka ini. Iya. Nah, bintang 7 tinggal 6. Oh. Jatuh sebuah ke Melaka. Iya. Apabila langit runtuh, bumi tenggelam, Iya. ini Hah? tinggallah surga dengan Neraka. ini ya. Kayak kiamat. Iya itu. Setelah Jadi saya kiamat baca ya. dalam bukunya Hamka ini jadi itu. Oke. Subhanallah. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, semuanya memang menginginkan masuk surga. Nah, akan tetapi Ya, sebentar. diulang aja. Iya, diulang aja dah. Diulang aja. Halo. Apa? Ya? Sudah. Oke, Pak. Kabelnya aja kesenggol. Iki terus dikapak deh. Ya, Dilanjut dari Diulang atau dia? diulang sedikit yang kata-katanya tadi. Oh gitu, nanti Iya. diedit ya. dari pantun. Pantun ya, dari Iya. pantun ya. Iya. Baik. Baik, saya teringat betul saya pernah baca bukunya Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Iya. Nah, namanya sangat panjang Iya. ya. Nah, maka disingkat Hamka, Profesor Dr. Hamka. Hamka, iya. Nah, beliau pernah menulis sebuah pantun yaitu yang berbunyi bintang 7 tinggal 6. Iya. Jatuh sebuah ke Melaka. Apabila langit runtuh, bumi tenggelam, tinggallah surga dengan neraka. Nah ini. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, saya yakin semuanya ingin masuk surga. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah pun juga menciptakan neraka. Nah, kan gitu ya. Jadi Nah, ada potensi mampir. lah makanya. Nah, jadi kalau saya pernah mengikuti kajiannya Gusmus Mustafa Bisri Iya. ya, Oke. orang itu nanti masuk surga atau neraka itu hak prerogatifnya Allah. Iya, iya. Nah, kan begitu. Oke, oke. Prerogatifnya Allah. Maka tidak salah kalau Sayyidina Ali radhiyallahu an, menantu Rasulullah, Oke. itu pernah berwasiat. Ada kiat-kiat untuk terhindar dari neraka. Iya. Kalau orang ini bisa mengumpulkan 6 hal menurut Sayyidina Ali, ya, mengumpulkan 6 hal. Nah, ini 6 hal itu apa? Yang pertama adalah kata Sayyidina Ali adalah arafallahu ta'ala fa'ato'ahu. Kita mengenal Allah. Mengenal Allah, siapa itu Allah? Setelah kita mengenal Allah, maka kita wajib mentaatinya. Iya. Wajib mentaatinya. Mengapa? Tadi kan saya sampaikan, masuk surga atau neraka itu hak prerogatifnya Allah. Allah. Kita akan dimasukkan ke neraka itu haknya Allah, karena kita yang punya juga Allah, Iya. neraka yang punya juga Allah, Iya. surga yang punya Allah, manusia yang punya Allah. Ya terserah Allah. Iya. Hak mutlak gitu. Hak mutlak miliknya Allah. Iya. Oleh karena tugas kita hanya taat. Iya, iya. Taat terhadap Allah, terhadap perintahnya. Yang namanya taat adalah secara otomatis melaksanakan Iya. perintah Perintah dan meninggalkan larangannya. larangannya. Iya. Ini yang penting. Iya. Nah, makanya bagaimana implementasinya banyak ini. Melaksanakan perintah Allah itu banyak. Iya, iya. Nah, cuma kadang-kadang kita itu bisa melaksanakan perintah, tapi sulit untuk meninggalkan larangan. Nah, ini contoh sajalah kalau saya boleh memberikan contoh. Iya, iya. Di bulan Ramadan ini, tujuan akhir puasa Ramadan adalah
supaya kita la'alakum tatakun. la'alakum Lebih tatakun. bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Iya. dan meninggalkan Larangan. larangan. Di saat kita melaksanakan perintah bisa, tapi saat kita meninggalkan larangan Berat ini. sulit ya, sulit ya. Contoh kita namimah, seneng rasan-rasan, Iya. ya toh, senang menfitnah. Nah ini, nah membicarakan aib orang lain. Dosanya apa? Seperti makan bangkai saudaranya. sendiri, iya. Subhanallah. Seperti inilah contohnya. Nah, maka kalau kita tuh betul-betul taat kepada Allah, insya Allah akan diselamatkan dari neraka. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali adalah lawan katanya, yaitu arafas syaiton. Nah, ini mengenal syaitan. Iya. Fa'asohu, kita memusuhinya. Jadi kita mengenal setan sebagai musuh kita, lalu kita mendurhakainya. Cuma kadang-kadang mohon maaf, kita itu sudah ikrar kan? Wajib ini ikrar setan adalah musuh kita. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari ini kita berkomplotan dengan setan. Nah, ini ya. Malah jadi kawannya. Makanya ini repotnya. Iya, iya. Kita itu ingin menghindar dari neraka, tapi nggak mau mencari sesuatu bagaimana kita bisa terhindar. Iya, iya. Malah ada setan kita. Nah ini kita berkomplotan dengan setan, bersekutu dengan setan. Iya. Nah makanya hati kita harus kita tata, ikrar betul. Iya. Kita ingat yang namanya setan selamanya akan menjerumuskan kita mengajak kepada neraka. Iya, iya. Dan ini ikrar itu sudah disampaikan di hadapan Allah oleh setan itu. Nah, dia sudah berikrar mau menggoda manusia. Akan tetapi Allah juga mengatakan boleh manusia kamu goda, yang dapat kamu goda, yang tidak jangan kamu goda. Ini ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi yang pertama tadi harus taat terhadap Allah, yang kedua adalah harus durhaka kepada setan. Bos apapun walaupun itu dibungkus di kasih lipstik yang bagus, setan tetap setan. Nah, ini yang kedua. Iya. Yang ketiga kata Sayyidina Ali adalah arafal haq. Nah, mengenal sesuatu yang hak, yang benar. Nah, ini. Nah, lalu setelah itu kita harus Mengikutinya. Iya. Mengikuti barang yang benar ini. Jangan menolak. Jangan menolak. Kadang-kadang kita nggak sadar terhadap sesuatu yang hak. Lalu kita campur aduk dengan yang batil. Nanti yang kedua kebalikannya yang keempat tadi ya. Nah, nanti yang keempat itu. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak terasa ya. Dan kadang-kadang kita tunjukkan sesuatu yang hak, yang benar. Kadang-kadang kita tolak. Merasa egois. Ya, merasa egois. Karena mungkin rasanya kok kurang menguntungkan. Nah, ada sisi itu. Makanya Al-Quran mengatakan wala tastalbisul haq. Nah, gitu ya. Itu ya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dan yang antara batil. yang hak dengan yang batil. Iya. Nah, ini kadang-kadang kita nggak terasa. Karena apa? Ya rayuan yang kedua tadi, rayuan setan tadi. Iya. Ya. Nah, makanya kalau kita bisa mengumpulkan ini insya Allah selamat dari azab. Nah, lebih-lebih kita ada perintah untuk berdoa ya. Allah ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak. Nah, dan beri kekuatan kepada kami sehingga kami mampu untuk menjalankan. Kadang-kadang mau menjalankan yang hak saja sulit, nggak berani. Ini padahal sudah jelas kulil hak walau kana muron.
Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak berani. Nah ini ya, kadang-kadang nggak berani. Karena menerima kepahitan. Nah, makanya itu tadi. Nah, Rasul sudah mengatakan, Iya. ya, qulil haq walau kana murran. Nah ini, sampaikan yang benar ini sampaikan walaupun itu pahit sebenarnya. Iya. Nah ini. Nah, makanya kalau kita tahu sesuatu yang hak, tahu sesuatu yang benar, mari kita lakukan. Iya. Kita lakukan, ya. Ini. Lalu yang keempat adalah kebalikannya, ya. Iya. Kebalikannya yaitu arafal batil fatafa. Ya. Kalau kita tahu perkara yang batil, kita tolak. Kita berusaha menjauhinya. Iya, kita tolak. Nah, sehingga doanya yang tadi tak sampaikan tadi, Iya. ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu tetap batil. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjauhi, untuk menolaknya. Nah ini memang sulit kita hidup itu sebenarnya, ya, hidup itu sulit. Tapi harus kita manage, Iya. ya, harus kita manage. Nah ini yang hak, ini yang batil. Nah kan begitu. Iya betul. Nah, ini yang benar, ini yang salah. Loh. Zaman Rasulullah mengapa ada zaman yang disebut zaman jahiliyah? Jahiliyah, iya. Ya toh? Zaman jahiliyah itu apa? Zaman itu orang itu sebenarnya nggak bodoh. Orang itu sebenarnya Iya. nggak bodoh dia. Tidak terbelakang sebenarnya. Iya. Cuma dia menolak kebenaran. Ini Kan dicampur gitu. adukkan begitu. Nah, iya, dia menolak kebenaran. Ditunjukkan ini yang benar nggak mau. Iya. Nah, ditunjukkan ini salah, dia tetap lakukan. Nah ini, maka zaman Rasulullah zaman itu dinamakan zaman Jahiliyah. jahiliyah. Nah kalau ini yang terjadi kan begitu, maka tidak menutup kemungkinan orang yang menolak kebenaran dan ditunjukkan kepada yang batil, ternyata dia tetap melakukan seperti itu, ya itu nanti larinya dalam neraka itu, kan begitu, dalam neraka. Karena mempertahankan kejahiliahan dirinya. Betul itu, ya. Jadi makanya Sayyidina Ali katakan kalau bisa mengumpulkan 6. Iya. Ini baru 4 ya, Baru 4. Yang kelima adalah arafat dunya farofasoha. Mengenal dunia, tapi kita disuruh meninggalkan. Coba ini. Mengapa Sayyidina Ali katakan mengenal dunia, tapi disuruh meninggalkan? Seakan-akan kontra. Iya. Padahal hidup butuh dunia. Butuh. Iya kan? Betul. Butuh dunia hidup. Butuh materi lah. Nah, namun bukan satu-satunya tujuan. Iya. Ya toh? Iya. Tujuan utama tetap akhirat. Oh. Bisa dibuka dalam surat Al-Qasas. Iya. Nah, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Nah, yang diperintahkan adalah carilah olehmu kebahagiaan di akhirat. Nah ini. Hanya saja Allah hanya mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Ning akan tetapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Iya. Nah, kan begitu. Iya, Nah, tapi Sayyidina Ali mengatakan kamu mengenali dunia. Lalu kau tinggalkan. Jadi Nah. penjelasannya bagaimana sebenarnya? Nah, ini dunia ini bukan tempat tinggal. Iya. Bukan sementara. Ya. Jadi Iya. dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ya, betul ya? Betul. Nah, apa yang kita miliki nanti akan kita tinggal. Iya, betul. Iya. Apapun yang kita cintai pun tetap akan kita tinggal. Apapun akan kita tinggalkan. Iya, akan kita tinggalkan. Iya. Makanya dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat Meninggal. Ini penjelasan Sayyidina Ali seperti itu. Iya. Ya, jadi kenali dunia, lalu kau tinggalkan. Iya, betul.
Ketika ajal menjemput sudah betul selesai. itu, iya. Nah, makanya saya ingat lagunya Rhoma Irama nih kalau saya Pecinta Bang Haji. iya, pecinta Bang Haji Rhoma Irama kan ya. Ini. Jadi boleh sajalah kau mencintai dunia. Iya. Tapi pada satu saat kau akan meninggalkannya. Nah, kan begitu ya. Iya, nah, ini lagunya boleh saja judulnya kalau nggak keliru itu. Boleh saja judulnya ini. Iya. Nah, itu. Lalu yang terakhir ini kebalikannya. Iya. Ya, kebalikannya yaitu arafal akhirah fatolabah. Ya. Jadi kita mengenal akhirat, Iya. lalu kita dalami, kita titi suatu perjalanan untuk pembelajaran. Iya. Nah ini, mengapa? Sebab akhirat adalah tujuan akhir. Iya. Ya, akhirat adalah tujuan akhir. Nah, dan ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah lebih baik, lebih utama daripada dunia. Nah, cuma kadang-kadang kita itu mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita mementingkan urusan dunia, apa yang terjadi? Nanti di alam kubur, di alam akhirat ada dua pertanyaan dari malaikat. Ya kan? Iya. Dunia ini, hartamu, kamu cari dari mana? Didapatkan Kamu peroleh dari mana? Kamu dapatkan dari mana? Iya. Setelah didapat, kau gunakan untuk apa? Wah, panjang ini. Panjang. Ya, Iya, ini iya. panjang. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengenal akhirat, mari kita telusuri. Iya. Artinya apa? Bahwa kita akan menuju ke alam akhirat, alam Iya, yang kelima, betul sekali. ya, alam yang kelima. Iya. Ini perjalanan hidup kita dan pasti. Iya. Ya, hanya tinggal tunggu waktu sajalah kita itu. Iya. Ya, nah, barangkali itu 6 hal yang barangkali ini dapat terpenuhi. Iya. Ya, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya. Iya. Karena tadi saya sampaikan surga neraka hak prerogatif Allah. kan gitu ya. Nah, insya Kita Allah. berusaha untuk taat. Betul. Insya Allah kita akan selamat. Amin. Nah, dunia dan akhirat. Iya. Nah, jadi banyak kan doa-doanya juga kan ya. Iya. Nah, Allahumma inna nas'aluka. Kan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita akan minta terlindung dari neraka. Iya. Baik. Begitu barangkali, terima kasih. Iya. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, Pak Jono, mengenai bagaimana kiat-kiat kita berlindung dari neraka. Tadi sudah disampaikan ada kiat dari Sayyidina Ali, ada 6 hal yang bisa kita coba untuk kita olah, kita praktekkan, sehingga menjadi bekal kita, menjadi panduan hidup kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa seiring dengan suasana di bulan Ramadan ini, dan setelahnya diharapkan kita akan tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Jono. Iya. Sahabat Bimas Islam, jangan lupa kita masih akan berjumpa kembali di kajian-kajian bincang Ramadan yang lain, tentunya dengan tema-tema yang beragam pula. Karena keterbatasan waktu hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada tanya jawab.